Nih, permainannya ini kan ada gambar, nggak usah diketik. Ini gambarnya kan bisa teleskop, bisa teropong, bisa apa aja, pokoknya yang hubungannya memandang. Jadi Kak Yudi, umpamanya bikin Farel, matiin dulu ya. Jadi Kak Yudi umpamanya bikin kalimat, aku punya teleskop besar. Nah, kalian juga boleh bikin tuh. Diucapkan aja. Farel, mau bikin apa? Aku bisa melihat bulan dari teleskop ini. Melihat bulan dari teleskop. Oke. Play, mau bikin kalimat apa? Aku bisa melihat pakai teleskop dengan jauh. Aku bisa melihat dengan teleskop jarak jauh. Ya. Ezra, Aku bisa melihat bintang dari jauh. aku bisa melihat bintang dari jauh. Siapa lagi ya? Jeremia. Aku bisa melihat bintang dari jauh. Sama yang lain. Pokoknya tentang memandang ya, nggak harus. Ya pokoknya teleskop juga boleh. Aku punya teleskop. Aku bisa melihat alien dari jarak. Apa, Simon? Aku bisa melihat alien dari jarak jauh. Oke. Siapa nih? Dev. Ayo bikin kalimat dari sini, bisa nggak? Aku bisa melihat sesuatu. Aku bisa melihat sesuatu. Siapa lagi? Memandang alam dari atas bukit. Kameraku mati lagi. Rafael, Evan apa Rafael dulu? Coba bikin kalimat dari gambar ini. Nih, Kak Yudi bikin lagi. Apa aku memberikan teleskop sebagai hadiah? Nah. Teleskop yang melihat ada bintang Oh, bisa. yang bentuk. Oke. Siapa lagi? Adrian. Di mana nih Adrian? Kok nggak ada gambarnya? Ayo. Adrian kayaknya lagi di jalan. Joseph. Sekarang. Aku, Kak. Ya. Aku bisa melihat rasi bintang. Aku bisa melihat rasi bintang. Siapa lagi? Mana Rafael Timothy? Emang udah ada? Mana? Udah tadi. Gilbert. Ayo kita belajar. Bermain sambil belajar. Oke, udah nggak ada, kita ke yang ini, gambar yang ini coba sekarang. Nih, contohnya kayak dibikin, aku memandang jauh ke depan. Harus ada teleskopnya ya. Aku memandang alam dari atas bukit. Aku memandang alam dari atas bukit. Ya, kayaknya lagu tuh. Sejauh pandangku lepaskan. Sungai tanpa berliku, sawah hijau terbentang. Ayo, siapa lagi mau bikin? Saya melihat alam menggunakan teleskop. Ya, melihat alam dan teleskop. Terus siapa lagi? Aku melihat langit dengan jauh. Aku melihat langit berwarna cerah. Iya. Nanti kalau dikumpulin bisa jadi puisi nih. Ayo, nggak harus ada teleskopnya ya. Pokoknya tentang memandang, melihat, meneropong, macam-macam lah. Ayo Kaneti, bikin apa? Aku meneropong. Dor. Meneropong langit dari jarak jauh. Ya, siapa lagi? Ezra mau bikin lagi? Jeremia, bajak laut?
Enggak, Kak. Ayo, siapa? Nah, udah mentok nih. Udah mentok ya. Aku memandang ke langit, memandang pada bintang-bintang. Aku melihat masa depanku. Wah. Coba ini, sekarang yang ini. Nah, ada Yesusnya sekarang. Aku mau fokus memandang Yesus tuh, Kak Yudi bikin kalimat itu. Coba yang lain. Aku mau memandang Yesus. Ya? Ada yang lain? Saya ingin melihat Yesus. Boleh. Apalagi? Aku mau fokus berjalan bersama Yesus. Mau fokus berjalan bersama Yesus. Play. Aku mau datang kepada Yesus. Kak Neti, aku mau datang kepada Yesus katanya. Play. Ya, belajar kayak pelajaran bahasa Indonesia ya. Ezra? Ayo. Simon? Aku Kak, Ya. aku ingin datang ke Yesus dan memeluknya. Iya, aku datang pada Yesus memeluknya. Keren. Simon? Aku ingin menyembahnya. Aku mau yang menyembah Yesus. Oke, Joseph. Evan. Gilbert. Rafael. Lionel. Dev. Aku ingin ngobrol kepada Yesus. Oh, aku mau ngobrol sama Yesus. Oke, good. Ada lagi? Aku mau Tuhan Yesus selalu di mimpiku. Wih, aku mau Tuhan Yesus di mimpiku. Fokus sama Yesus ya, berarti. Keren loh, sampai Tuhan Yesusnya dalam mimpi. Daripada mimpinya hantu, mending mimpinya Tuhan Yesus. Dev, apa? Berdoa bersama Yesus. Mana? Ada di chat ya? Oh, kalau yang berani ngomong ngechat juga boleh lah. Aku meneropong. Oh, bukan. Aku belum tahu Kak loh. Aku mau fokus berdoa bersama Yesus. Aku mau fokus berdoa bersama Yesus. Wah, keren. Siapa lagi? Aku mau Tuhan Yesus di sisiku. Aku mau Tuhan Yesus di sisiku. Nih, Kak Yudi juga bikin ya. Aku memandang Yesus sehingga membuat lupa masalahku. Tuh. Aku memandang Yesus, aku merasa damai. Duduk dekat Yesus membuat takutku hilang. Nah, tuh, ayo. Siapa lagi? Berani terima tantangan? Adrian mau coba? Siapa yang mau coba lagi? Tadi sudah, Kak. Sudah ya? Oke. Aku mau dekat sama Yesus. Ya, aku mau dekat sama Yesus. Ya, apalagi? Aku mau Tuhan Yesus selalu bersamaku. Ya, dekat dengan Yesus membuatku bahagia. Ya. Dekat dengan Yesus membuatku lupa sama masalahku. Kedua satu. Ya, saya. Aku tertuju pada Tuhan Yesus. Mataku tertuju pada Yesus. Ya, mataku tertuju padamu. Iya, keren. Ini keren-keren ya. Jadi kenapa Kak Yudi bikin main ini? Karena kita hari ini mau fokus sama Tuhan Yesus. Oke, sebelumnya kita berdoa, saya minta Farel berdoa. Saya Kak. Ya, Farel. Teman-teman, Tuhan Yesus, sekarang kami mau Kids Altar. Tuhan berkati kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Kami Kids Altar Tuhan. Tuhan, saya tanya kayu dan supaya minggu depan kita bisa Kids Altar lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, tadi kita belajar memandang Tuhan, ya, memandang Tuhan itu jadi fokus. Nah, tema kita masih percaya diri. Wih, panjang juga ini percaya diri nih ya, udah sebulan lebih. Percaya diri itu apa sih? Masih ingat nggak percaya diri itu apa? Itu ada tulisannya Kak, belajar melihat diri sendiri seperti Tuhan melihatmu.
Betul. Kak Yudi sudah ajarin kemarin kan, kenapa mesti percaya diri? Karena kita diciptakan spesial. Karena kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan bisa memakai apapun juga. Tuhan bisa memakai kita, ya. Jadi kita mesti percaya diri, nggak perlu takut. Karena Tuhan bisa memakai kekurangan dan kelebihan kita. Nah, hari ini kita mau percaya diri karena apa? Karena kita mau fokus sama Tuhan. Ya, kalau fokus sama Tuhan kita jadi percaya diri. Jadi temanya kan percaya diri. Subtemanya ya habis. Ya habis. Ya habis. Ulang lagi ya gitu. Ini Zoom-nya Kak Yudi ternyata sudah habis masa berlakunya. Nanti masuk Baru lagi tahu. ya. Nanti masuk lagi ya. Sebentar. Nanti join lagi ya. Ya, nanti kalau habis kita join lagi pakai link yang di grup ya. Oke. Tetap fokus pada Yesus. Kenapa? Nih ada ceritanya nih. Waktu itu Tuhan Yesus nyuruh murid-muridnya ke seberang naik perahu. Aku tahu, Ya, coba Farel tahu gimana? Kakak aja. Terus? Ya, terus aja. ya udah, aku aja ya. Tuhan Yesus berdoa dulu. Sampai malam mereka nggak nyampe-nyampe karena anginnya tambah kencang, ombaknya tambah gede gitu ya. Udah tengah malam mereka masih di tengah-tengah Danau Galilea. Pas kira-kira udah mau pagi, jam tengah malam lewat lah ya. Tiba-tiba mereka melihat bayangan di atas air. Mereka ketakutan karena dipikir itu hantu. Tuh ada bayangan. Coba kalau kalian di laut, gelap kan nggak ada lampu tuh kalau di laut. Gelap gulita, nggak ada rembulan, tiba-tiba ada bayangan putih. Apa yang terjadi? Pasti semua teriak-teriak. Hantu! Karena nggak mungkin manusia bisa berjalan di atas air gitu ya. Tapi kemudian berkata, ngapain teriak-teriak? Jangan takut, ini aku, gitu kata Tuhan Yesus. Wah, yang lain masih ketakutan. Tapi Petrus ingat suaranya. Itu suara guru itu. Jangan takut. Tapi dia masih ragu-ragu karena gelap kan. Terus dia bilang, Tuhan kalau itu memang Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Nah, terus Tuhan bilang, ya sudah, keluar dari perahumu. Nah, si Petrus keluar dari perahu. Kenapa? Karena dia fokus sama Yesus, sama suara Yesus. Dia percaya sama Tuhan Yesus. Dia berjalan di atas air. Tapi tiba-tiba angin kencang meniup. Dia merasa merinding, bulu kuduknya berdiri. Ini bukan Tuhan, ini jangan-jangan hantu. Dia mulai hilang fokus sama Tuhan Yesus. Dia fokus sama angin, sama ombak. Akhirnya Petrus tenggelam. Pas dia tenggelam, dia teriak, Tuhan tolong aku. Dan Tuhan Yesus menolong Petrus. Nah, kenapa dia bisa tenggelam? Karena dia kehilangan fokus sama Tuhan Yesus. Gitu ya. Akhirnya Tuhan Yesus naik ke atas perahu dan danaunya menjadi tenang. Itu kalau kehilangan fokus jadi tenggelam. Kalau tadi nggak kehilangan fokus, dia masih bisa berjalan di atas air. Keren loh. Cuma Petrus yang pernah ngalamin berjalan di atas air, yang lain nggak pernah. Ya, jadi ketika kita fokus sama Tuhan, nggak fokus sama masalah kita bisa berjalan di atas masalah tadi. Tapi begitu kita udah fokus sama masalahnya, ya sudah. Jadi tenggelam ya, jadi kalah sama masalahnya. Makanya hari ini kita harus fokus sama Tuhan. Apa sih masalahnya kita? Ya udah kita baca dulu ayat hafalannya. Ada yang sudah hafal? Kemarin kemarin pas ibadah udah ada yang hafal loh. Coba saya kan. Coba. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya ia yang memulai pekerjaannya yang baik di antara kamu akan meneruskan
pekerjaannya Sampai? sampai pada hari Kristus Yesus. Ya, good. Ada lagi yang hafal? Belum, Kak. Ya, nanti dihafalin ya. Ya, keren Adrian. Dapat poin deh. Nah, ini ayat hafalannya buat 1 bulan ini ya. Nah, seperti firman Tuhan bilang, Tuhan akan memulai pekerjaan baik dan akan menyelesaikannya. Nah, ini Kak Idi masih ingetin kalian ya. Ada yang punya cita-cita jadi dokter, jadi tentara, jadi insinyur dan sebagainya. Itu Tuhan sudah memulai mimpi kalian. Nah, kalian bisa mencapainya. Karena Tuhan berjanji akan menyelesaikannya sampai Tuhan datang. Nah, jadi kita mesti fokus sama itu tuh, tujuan kita. Sambil berjalan dengan Yesus, kita bisa mencapai tujuan kita. Nggak usah takut. Kak, nanti gimana? Aku nggak bisa kuliah, orang tuaku duitnya kurang. Nah, percaya aja Tuhan bisa buka jalan, gitu ya. Percaya aja. Kayak ini juga dulu mau kuliah nggak punya duit. Kayak ini dari keluarga yang miskin dulu di kampung. Tapi pengen kuliah. Ada yang biayain, bisa kuliah, gitu ya. Pokoknya percaya saja sama Tuhan, fokus sama Tuhan dan terus belajar, nanti Tuhan yang cukupin semua keperluan kita. Sampai udah lulus, dapat kerja, gitu ya. Semuanya karena Tuhan. Kalau kita fokus sama Tuhan, Tuhan siap menolong kita. Jadi jangan takut, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan selalu siap menolong kita. Gitu ceritanya ya. Jadi kita jangan fokus sama keadaan dunia yang sekarang katanya bakal kelaparan lah, bakal resesi lah, bakal nanti susah kita belanja lah, apa segala macam. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan pasti mencukupi keperluan kita. Tuhan pasti memelihara kita. Tuhan nggak akan membiarkan kita sendiri. Petrus aja mau tenggelam, Tuhan tolong. Ketika dia fokus sama Tuhan Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Ketika kita fokus sama Tuhan Yesus, kita bisa berjalan di atas kesulitan yang ada di dunia ini. Begitu loh adik-adik ya. Ada yang mau cerita, mau sharing bagaimana Tuhan menolong kita waktu kita berdoa, lupa sama masalah kita gitu ya. Nah, ini ada orang yang bikin puisi. Jadi dia ini hidupnya susah. Lalu dia merasa kok Tuhan meninggalkan dia. Tapi sekali waktu Tuhan berkata, aku nggak pernah tinggalin kamu, gitu ya. Dia ini pendek, gitu ya. Dia pokoknya nggak dianggap lah. Nah, suatu kali dia bermimpi, dia sedang berjalan di atas pasir, di pinggir pantai. Lalu dia melihat ada 4 telapak kaki. Lalu dia tanya, ini telapak kaki siapa? Ini telapak kakiku, kata Tuhan Yesus. Terus mereka berjalan. Nah, pas lewatin jalan-jalan yang berkerikil tajam, dia cuma ngelihat sepasang kaki. Terus dia teriak sama Tuhan, Tuhan, kok Tuhan tinggalin aku? Kok Tuhan lupain aku? Enggak. Terus itu kok telapak kakinya cuma 2. Masa kamu nggak sadar? Ketika dalam jalan yang susah, aku menggendong kamu. Makanya yang kelihatan cuma telapak kakiku, kata Tuhan Yesus. Wah, dia baru merasa Tuhan menggendong dia. Jadi, ketika di masa-masa yang baik, Tuhan berjalan bersama kita. Tapi ketika di masa-masa yang berat, Tuhan justru menggendong kita. Ada firman Tuhan bilang, aku akan menggendong kamu sampai masa tuamu. Gitu. Nggak akan meninggalin kita. Gitu. Jadi, jangan takut ya. Kalau dengar berita-berita yang nggak baik, hari-hari ini, jangan takut. Fokus saja sama Tuhan. Bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan kita pasti aman. Bersama Tuhan kita pasti dilindungi, pasti dipelihara, dijagai sama Tuhan. Gitu. Oke, sekarang waktunya sharing. Ayo, siapa yang mau sharing waktu liburan kemarin? Ada yang udah masuk sekolah enggak? Yo, Tanggal 18. Aku tanggal 18. sharing. Oh, aku udah masuk. Aku udah masuk juga. Ya, foto dulu. Terus, kapan emang kita naik emang? Yuk kita foto dulu. Buka kamera dulu. Buka kamera dulu. Evan. Ya, buat laporan. Siap. Aku mau bilang, besok aku masuk. Ya, 1, 2, 3.
Siapa yang besok masuk? Ya, kita Aku Kak. berdoa ya buat semua yang masuk besok biar Tuhan jagai karena COVID. Karena katanya COVID lagi naik lagi, jadi biar semuanya aman. Oke. Ya. Oke, siapa yang mau cerita waktu liburan, jalan-jalan? Ke Jogja. Wih, ke Jogja, keren. Kemana aja di Jogjanya? Ke pantai. Oh, ke pantai. Ada nggak yang mengalami pertolongan Tuhan waktu liburan?